Assalamualaikum Bunda, ketemu dengan saya Mega Rahma. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama orang-orang tersayang. Bunda, kali ini aku mau sharing tentang suatu penyakit yang biasa diderita oleh anak-anak, yaitu flu Singapura. Nah, kira-kira apa flu Singapura itu? Dan apa bedanya sama cacar air? Nah, untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai ya. Halo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Flu Singapura adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu virus yang menyebabkan ruam di tangan, kaki, dan mulut. Ciri-cirinya atau gejala yang biasa dialami oleh penderita yang pertama adalah sariawan, kemudian demam, lalu hilangnya nafsu makan. Jadi karena sariawan jadi kan makan kurang enak ya. Terus 1-2 hari kemudian muncul kayak lenting atau bintik merah yang berisi air. Biasanya muncul di telapak tangan, di kaki, sama di pantat. Selain itu juga penderita mengalami batuk ringan, nyeri perut, dan kalau anak-anak biasanya rewel. Nah, banyak pertanyaan, apa bedanya sama cacar air? Nah, cacar air sama flu Singapura ini biasanya sering disamakan, tapi dua penyakit ini memiliki perbedaan karena virus yang menyerang juga berbeda. Flu Singapura biasa disebut HFMD, yaitu Hand Foot Mouth Disease. Terjadi karena enterovirus yang menyerang mulut, kaki, tangan. Nah, sedangkan cacar air disebabkan oleh virus varicella. Biasanya menyerang seluruh badan dimulai dari wajah hingga kaki. Nah, biasanya gejala awal diawali dengan munculnya ruam atau lenting berwarna merah di beberapa bagian tubuh. Nah, ini dia biasanya orang mengira ini adalah cacar air. Dikutip dari Dr. Mayo bahwa masa inkubasi mulai dari 1-6 hari dengan diawali sariawan atau luka di tenggorokan, kemudian demam, dan hilangnya nafsu makan, kemudian muncul ruam dan lenting yang berisi air. Menular, iya bisa, karena ini virus ya, biasanya menular kepada anak yang berusia 5-10 tahun. Karena anak memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah, jadi gampang diserang penyakit. Nah, bagaimana kalau orang dewasa? Sebenarnya jarang terjadi, tapi bisa juga ditularkan kepada orang dewasa yang memiliki imun yang rendah. Nah, ini adalah salah satu contoh kerabat aku yang anaknya sakit, kemudian orang tuanya ketularan. Makanya, kalau anak sedang sakit, ibu juga harus lebih ekstra makan yang bergizi dan jaga kesehatan juga kebersihan. Penularannya lewat mana sih? Biasanya air liur atau ingus saat dia bersin. Kemudian bisa juga dari tinja atau cairan yang keluar dari lenting itu disentuh. Nah, makanya kita harus sering cuci tangan, pakai sabun. Nah, selain itu kayak sarung bantal dan benda-benda yang tersentuh oleh penderita sering diganti atau dicuci ya, karena itu juga bisa menularkan virus penyakit. Makanan pantangan, aku kira nggak ada ya, kata dokter juga nggak ada. Karena penderita harus tetap makan makanan yang bergizi dan sehat supaya imun meningkat. Nah, karena mulut sakit, mungkin ini adalah makanan yang bisa menunjang seperti kentang tumbuk, kentang yang halus, kemudian es krim, kemudian makanan-makanan yang tidak usah perlu dikunyah sehingga mudah ditelan. Perawatan dan penyembuhannya tidak membutuhkan perawatan yang khusus ya, karena biasanya dalam waktu sekitar 7 hari ini akan mereda dengan sendirinya.
Namun agar lenting cepat kering, biasanya dokter memberikan 3 resep dalam bentuk pertama obat minum untuk penyembuhan dari dalam, kemudian obat tetes untuk sariawan atau sakit tenggorokannya, lalu salep untuk lentingnya agar cepat kering. Nah, untuk mandi lebih baik hindari air dulu ya. Boleh dimandikan kalau memang luka lentingnya sudah kering. Sebisa mungkin anak menggunakan kaos yang longgar agar tidak gerah dan tidak berkeringat, juga celana yang longgar, karena kalau berkeringat lenting akan semakin melebar dan jumlahnya bertambah. Nah, kalau misalnya sudah keringatan dan lengket, tidak apa-apa dimandikan, karena daripada bakterinya menumpuk ya dari keringat, mending dimandikan, segera dikeringkan dan segera diberikan salep. Nah, Bunda sekarang udah tahu kan apa itu flu Singapura, bagaimana gejala-gejalanya, dan bagaimana menanganinya. Nah, sekarang makin tenang kan kalau anak kita menunjukkan gejala-gejala itu. Kita bisa menanganinya dengan tepat. Tapi semoga anak kita sehat selalu ya Bunda. Oke, jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan tips dan sharing menarik dari aku. Oke Bunda, sampai jumpa. Assalamualaikum.